penerjemahan. Ada dua kelompok besar yang dikenal saat itu. Yang pertama untuk menerjemahkan ilmu-ilmu tradisional, yang dari situ nanti lahir ilmu kalam, ilmu fikih dan lain-lain, usul fikih dan lain-lain. Ada satu kelompok lagi yang menerjemahkan ilmu-ilmu yang disebut, seperti disebut minggu lalu, ulumul awail, ilmu-ilmu kuno, termasuk diantaranya filsafat. Kalau yang tadi kelompok pertama itu penerjemahnya, ketuanya namanya Hunain bin Ishaq. Kalau yang kelompok kedua ini ketuanya namanya Al-Kindi. Jadi Al-Kindi adalah ketua tim penerjemah untuk Al-Ulum Al-Awail, termasuk filsafat antara lain. Maka dia jadilah seorang ahli dalam bidang filsafat. Itu pengantar tentang Al-Kindi. Meskipun setelah Mu'tazilah jatuh, mazhabnya negara sudah tidak percaya lagi dengan mazhab rasional, mengambil mazhab tradisional, dinasti rasional berakhir, nasibnya Al-Kindi juga berakhir. Setelah Mu'tazilah jatuh, dia kok malah sakit-sakitan. Kemudian dia, mazhabnya dianggap berlawanan dengan mazhab negara. Akhirnya dia diasingkan dan meninggal dalam pengasingan. Itu akhir hidupnya Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah, Al-Kindi itu sebenarnya desanya tempat lahir disebut Al-Kindi. Kalau kamu lahir di Kolombo ya berarti Al-Kolombi. Kalau kamu hidupnya di Sapen ya Al-Sapini. Itu maka kalau Al-Kindi itu karena dia lahir di satu desa namanya Kindah. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq. Punya gelar As-Sobah, punya gelar lagi Al-Kindi. Al-Kindi itu sebenarnya gelar nama tempatnya. Saya tidak tahu kenapa dia punya gelar As-Sobah. Mungkin karena rajin sholat subuh atau rajin bangun subuh. Pokoknya dia punya As-Sobah. Nama Nabi dijajar semua di namanya Abu Yusuf. Berarti dia punya anak namanya Yusuf. Nama aslinya sendiri Yakub. Bapaknya namanya Ishak. Jadilah namanya terus panjang, Abu Yusuf Yakub bin Ishak As-Sobah Al-Kindi. Nah, besok kalau kamu jadi orang terkenal, kamu gituin. Kalau sudah punya anak, ya anakmu namanya siapa, berarti Abu siapa, nama aslimu siapa, nama bapakmu siapa, julukanmu siapa, terus kamu lahir di mana. Jadi tua banget kan itu. Jadi kalau anakmu namanya Ahmad, ya Abu Ahmad. Namamu sendiri Soleh, Abu Ahmad Soleh bin bapakmu misalnya Muhammad, Soleh bin Muhammad. Gelarmu adalah anak pinter, ya berarti apa gelar As-Solihi, aslinya dari Madura, ya Al-Maduri. Nah, coba wis gelarmu. Jadi kalau bikin nama kayak gitu, kayak meskipun dunia kenalnya Al-Kindi saja. Nah, kalau kamu ya kenalnya Al-Maduri aja kalau pakai gelar yang itu. Oke. Al-Kindi perjuangannya berat luar biasa, karena dia harus memperkenalkan tradisi, budaya, paradigma berpikir yang sama sekali baru di dunia Islam, yaitu cara berpikir filsafat. Karyanya yang paling terkenal dan mungkin bisa kamu download dari internet yaitu Falsafah Al-Ula, karena nggak banyak karyanya yang nyampe ke kita. Filsafat pertama. Ada beberapa yang luar biasa, khususnya dalam bidang sains dan matematika. Cuma saya nggak paham kalau baca itu, bukan bidangku. Tapi kalau Al-Kindi paham. Kalau zaman dulu itu orang sampai digelari filosof, itu kemungkinan besar dia memang ahli dalam sangat banyak cabang keilmuan. Makanya kamu sering dengar istilah bahwa filsafat adalah induknya semua ilmu. Karena memang ahli filsafat zaman dulu itu ya ngerti segalanya. Hampir semua bidang dia ngerti. Dan
tampak dalam diri para filosof muslim zaman dulu. Oke, kita lihat pelan-pelan sekarang. Mulai pikiran-pikirannya apa sih yang diperjuangkan oleh Al-Kindi, dan isu-isu utama apa, termasuk cara berpikir seperti apa yang dibawa oleh Al-Kindi ke dunia Islam. Orang Barat sering menjulukinya sang filosof Arab. Kalau dalam Islam dia disebut bapak filsafat Islam, karena dia orang pertama yang secara khusus dan serius mengkaji dan membahas isu-isu filsafat di dunia Islam secara disiplin. Sebelumnya nggak ada orang mikir, kan filsafat itu mikir, ya banyak, cuma isu-isu khusus kefilsafatan itu dimulai dari Al-Kindi. Apalagi dia sangat dikenal sebagai penerjemah buku-buku filsafat, dan dia sangat terpengaruh oleh filsafatnya Aristoteles. Ada tiga hal yang sangat berpengaruh dalam diri Al-Kindi. Yang pertama adalah Mu'tazilah, cara berpikir rasional. Yang kedua adalah Aristoteles. Dan yang ketiga Plotinus dengan neoplatonismenya. Aristoteles itu kan yang punya peripatetik awal, sementara Plotinus itu peripatetik generasi kedua yang tadi pusatnya di Iskandaria.